Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Bakari. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yang saya sebut nama beliau dengan Ibu Nurfadliyah, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit materi tentang organisasi kurikulum. Selanjutnya, kita langsung saja masuk kepada materi. Menurut Hilda Taba, organisasi kurikulum lebih luas daripada sekedar rencana pembelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman ataupun proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di bawah bimbingan lembaga pendidikan. Artinya bahwa kurikulum bukan hanya berupa dokumen bahan cetak, melainkan rangkaian aktivitas siswa yang dilakukan di dalam kelas, di luar kelas, di laboratorium, di lapangan, maupun di lingkungan masyarakat yang direncanakan serta dibimbing oleh sekolah. Menurut Hilda Taba, suatu kurikulum harus memuat pernyataan tujuan, menunjukkan pemilihan dan perorganisasian bahan pembelajaran serta rancangan penilaian hasil belajar. Sedangkan menurut Skuber pada tahun 1986, kurikulum harus merupakan suatu bahan pelajaran ataupun mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa, program pembelajaran, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep mempunyai ciri-ciri tersendiri, agenda untuk rekonstruksi sosial, serta memberikan bekal untuk kecakapan hidup para siswa. Sekarang kita akan masuk kepada faktor-faktor dari organisasi kurikulum. Dalam penyusunan organisasi kurikulum ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan, yakni yang pertama adalah ruang lingkup. Ruang lingkup merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari oleh siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran ini sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang kedua yakni urutan bahan. Berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Urutan bahan meliputi dua hal, yakni urutan isi bahan pembelajaran dan urutan pengalaman belajar yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu. Yang ketiga yakni kontinuitas, berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya yang keempat yakni keseimbangan. Keseimbangan adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi keseimbangan isi atau apa yang dipelajari dan segi keseimbangan cara ataupun proses belajar. Yang kelima yakni integrasi ataupun keterpaduan. Integrasi ataupun keterpaduan di sini berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberikan bekal dalam menjawab tantangan hidupnya setelah para siswa menyelesaikan program-program pendidikan di sekolah. Selain faktor-faktor dari kurikulum, ada pula jenis dari organisasi kurikulum. Yang pertama yakni mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dari tidak mempunyai kaitan sama sekali sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Misalnya mata pelajaran berhitung, aljabar, ilmu ukur, sejarah, ekonomi, geografi, dan ilmu bumi. Mata pelajaran tersebut terpisah-pisah satu sama lain sehingga tampak dengan mudah diatur dalam pelaksanaannya. Sekalipun guru mengajar untuk satu kelas seperti guru sekolah dasar, tetapi dalam mengajarkan mata pembelajarannya secara terpisah dan tidak ada korelasi ataupun dengan yang lainnya. Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah ini lebih bersifat dan berpusat pada bahan pembelajaran daripada yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Dari segi ini, jelas kurikulum berbentuk terpisah sangat menekankan pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan. Yang kedua yakni mata pelajaran gabungan. Mata pelajaran gabungan yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri ataupun karakteristik tiap bidang studi tersebut. Misalnya, ilmu sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Ada 3 jenis korelasi yang sifatnya bergantung dari jenis pelajaran.
Yang pertama yakni korelasi faktual, misalnya sejarah dan kesastraan. Fakta-fakta sejarah disajikan melalui penulisan karangan sehingga menambah kemungkinan menikmati bacaannya oleh siswa. Kedua, korelasi deskriptif. Korelasi ini dapat dilihat pada penggunaan generalisasi yang berlaku untuk 2 ataupun lebih mata pelajaran. Misalnya, psikologi dapat berkorelasi dengan sejarah ataupun ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada. Yang ketiga yakni korelasi normatif, hampir sama dengan korelasi deskriptif. Perbedaannya terletak pada prinsipnya yang bersifat moral sosial. Sejarah dan kesastraan dapat dikorelasikan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan sosial etika. Dengan melihat hubungan erat antara mata pelajaran dengan satu sama lainnya, minat murid akan bertambah. Korelasi memberikan pengertian yang lebih luas dan mendalam karena memandang dari berbagai sudut. Sekarang kita masuk kepada prosedur dari pengorganisasian kurikulum. Menurut Hamalik, dalam pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur, yakni yang pertama adalah prosedur buku pelajaran. Pemilihan isi kurikulum berdasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran ataupun sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah panitia tertentu. Yang kedua adalah prosedur survei pendapat. Pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei ataupun penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Yang ketiga yakni prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilakukan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan, ataupun kebaikan atas hasil-hasil dari pengalaman. Yang keempat, yakni prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Prosedur ini dapat disamakan dengan mempelajari metode sekolah ataupun guru ataupun sekolah dapat menetapkan dan menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan tujuan. Yang kelima, yakni analisis kegiatan orang dewasa. Melalui prosedur ini, terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah. Kegiatan yang dianalisis adalah yang berkenaan dengan pekerjaan ataupun jabatan. 6. Yakni prosedur fungsi sosial. Prosedur ini berkaitan dengan prosedur analisis kesehatan masyarakat ataupun kegiatan dari masyarakat. Masyarakat melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupannya yang beraneka ragam. Dan yang terakhir adalah prosedur minat kebutuhan. Dalam prosedur ini, minat dan kebutuhan juga melibatkan persistent problem, tetapi skop dan sekuensinya didasarkan atas siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Nah, itulah materi yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada terdapat